Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Putri Sabna Maulidi dari Sepitung Mas. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas SKU Laksana poin 14. Sejarah Sang Merah Putih. Bendera pertama Indonesia adalah bendera pusaka yang disebut bendera Sang Merah Putih. Yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Setelah dia dan keluarganya kembali ke Jakarta dari pengangsingan di Bengkulu. Latar belakang kelahiran bendera Sang Merah Putih terkait izin kemerdekaan Jepang pada 7 September 1944. Badan yang membantu pemerintah pendudukan Jepang, Chuo Sang-in, mengadakan sidang tidak resmi pada 12 September 1944 yang dipimpin Soekarno. Rapat sidang membahas tentang pengaturan penggunaan bendera dan lagu kebangsaan yang sama di seluruh Indonesia. Hasil sidang 12 September 1944 adalah pembentukan panitia bendera kebangsaan dan panitia lagu kebangsaan. Atas permintaan Soekarno kepada Kepala Sendenbu atau Barisan Propaganda Jepang, Shimizu Hairul Basri diperintahkan mengambil kain dari gudang di Jalan Pintu Air untuk diantarkan ke Jalan Pegangsaan 56 Jakarta. Bendera berbahan katun harus berwarna merah dan putih dengan panjang 300 cm dan lebar 200 cm. Pada 13 November 1944, bendera diukur ulang. Diketahui ukuran bendera panjang 276 cm dan lebar 199 cm. Panitia bendera kebangsaan memutuskan menggunakan warna merah dan warna putih. Warna merah adalah simbol berani dan warna putih adalah simbol suci. Warna merah dan putih menjadi jati diri bangsa Indonesia. Bendera merah putih Indonesia yang pertama tersebut dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera Indonesia pertama kali dikibarkan oleh Latif Hindraningrat, Suhud dan SK Trimurti. Bendera Sang Merah Putih sempat dipisahkan menjadi dua bagian karena situasi mendesak. Pada 4 Januari 1946, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri pindah ke Yogyakarta karena keamanan para pemimpin RI tidak terjamin di Jakarta. Bendera pusaka dibawa dan dikibarkan di Gedung Agung. Pada 19 Desember 1948, Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Presiden Soekarno menyelamatkan bendera Sang Merah Putih dan mempercayakan kepada ajudan Presiden Husein Mutahar. Husein Mutahar mengungsi dengan membawa bendera tersebut untuk alasan keamanan dari penyitaan Belanda. Husein Mutahar melepaskan benang jahitan untuk memisahkan bagian merah dan putih, kemudian membawa masing-masing bagian dalam dua tas terpisah. Pada Juni 1949, Presiden Soekarno meminta kembali bendera pusaka dari Husein Mutahar. Husein Mutahar menjahit kembali bagian merah dan bagian putih yang terpisah. Bendera Sang Merah Putih disamarkan dengan bungkusan koran, lalu diserahkan kepada Sujono untuk dikembalikan kepada Presiden Soekarno di Bangka. Pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno bersama bendera pusaka Sang Merah Putih tiba dengan selamat di Ibu Kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada 17 Agustus 1949, bendera pusaka kembali dikibarkan di halaman depan Gedung Agung Yogyakarta. Pada 28 Desember 1949, sehari setelah penandatanganan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda di Den Haag, bendera pusaka disimpan di dalam sebuah peti berukir dengan diterbangkan dari Yogyakarta ke Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia Airways. Sejak 1958,
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, bendera merah putih pertama ditetapkan sebagai bendera pusaka selama 1946 sampai 1968. Bendera Sang Merah Putih dikibarkan hanya pada 17 Agustus saja. Bendera pusaka terakhir dikibarkan pada 17 Agustus 1968 di Istana Merdeka. Bendera Saka Merah Putih tidak dikibarkan lagi karena rapuh. Kondisi bendera pusaka warna sudah pudar karena usia dan kualitas kain bendera. Sejak 1969, bendera duplikat yang terbuat dari sutra mulai dikibarkan setiap 17 Agustus. Bendera merah putih pertama disimpan dalam vitrin terbuat dari plexiglass terbentuk trapesium di ruang bendera pusaka di Istana Merdeka. Suhu ruangan 22,7 derajat Celcius dengan kelembapan ruang penyimpanan 62%. Bendera digulung dengan pipa plastik dilapisi kain putih, pada bagian luarnya dilapisi semacam kertas singkong berkualitas tinggi dan diikat dengan pita merah putih. Arti dan kiasan warna bendera merah putih. Merah berarti berani dan putih berarti suci atau bersih. Jadi, arti kiasan warna bendera merah putih adalah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berani, karena dilandaskan kebenaran, tidak memaksakan kehendak pada negara lain, menjaga ketertiban dan persaudaraan dunia. Cara penggunaan bendera merah putih. 1. Dikibarkan dari pagi sampai petang, dari matahari terbit hingga terbenam. Kedua, untuk mencegah dari kerusakan atau kotor, bendera merah putih dapat diturunkan jika turun hujan lebat. Yang ketiga, bendera merah putih dikibarkan selalu lebih tinggi dibandingkan bendera-bendera lainnya, atau bisa bendera organisasi lainnya, seperti bendera pramuka, bendera kepanduan, bendera OSIS, dan sebagainya. Yang keempat, bendera merah putih dikibarkan sejajar jika dikibarkan dengan bendera-bendera negara lain. Yang kelima, bendera merah putih dikibarkan selalu paling kanan jika dibuat untuk hiasan atau lain-lainnya. Warna merah ditetapkan sebelah kanan warna putih. Yang keenam, bendera merah putih tidak boleh kotor, tidak boleh digambari, dan tidak boleh dicoret-coret. Yang ketujuh, bendera merah putih tidak boleh menyentuh tanah. Yang kedelapan, bendera merah putih selalu disimpan di tempat yang baik dan bersih. Yang kesembilan, pengibaran bendera merah putih yaitu pada hari-hari besar nasional. Yang ke-10, cara mengibarkan merah putih setengah tiang dalam upacara adalah dinaikkan dahulu sampai ke puncak tiang, kemudian diturunkan lagi sampai setengah tiang. Cara melipat bendera merah putih adalah warna merah di bagian luar dan putih dalam. Bendera merah putih jika dipergunakan sebagai penutup peti jenazah, maka warna merah diletakkan di sebelah kanan jenazah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.